Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal batalnya DPR mengesahkan rencana undang-undang pilkada menjadi undang-undang dan kemungkinan pemerintah itu akan menerbitkan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk mentorpedo dua putusan Mahkamah Konstitusi yang dua-duanya putusan ini adalah menghadang ambisi dari Presiden Jokowi untuk terus cawe-cawe dalam kekuasaan dan membangun politik dinasti di Indonesia. Jokowi menyatakan tidak akan menerbitkan perpu. Kepikir saja enggak, kata dia kepada wartawan selesai menghadiri pembukaan Kongres Partai Amanat Nasional di Jakarta tadi malam. Pernyataan Jokowi ini secara tidak langsung meralat pernyataan sebelumnya yang terkesan secara tersirat dia mendukung langkah DPR merevisi Undang-Undang Pilkada dan membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Ya. Dari pernyataan Jokowi tadi kan jelas dia terkesan lepas tangan dengan alasan tidak mau mencampuri urusan lembaga lain. Padahal kan Jokowi tahu persis dan diduga berada di balik aksi koboi para anggota dewan melakukan kudeta konstitusi melalui rapat-rapat di Badan Legislasi dan kemudian dilanjutkan dengan di Panja dan rencananya akan disahkan lewat sidang paripurna kemarin, lewat rapat paripurna DPR. Sebagai seorang presiden, kepala negara, Jokowi harusnya tidak boleh tinggal diam dengan alasan tidak mau mencampuri urusan lain. Ini kan sudah terjadi pelanggaran konstitusi oleh lembaga tinggi negara lainnya. Jadi sebagai kepala negara, ya Jokowi tidak boleh tinggal diam, apalagi kalau kemudian diam-diam sebenarnya dia malah menyetujui, mendorong, bahkan menginisiasinya. Apalagi ini kan jelas-jelas bahwa dua keputusan yang akan ditorpedo oleh DPR itu berkaitan dengan langsung dengan kepentingan politik dinastinya. Apa urusannya anggota DPR tuh kan sebenarnya ya mereka yang lebih berkepentingan dari dua keputusan itu adalah Jokowi dan keluarganya. Putusan nomor 60 tentang ambang batas partai-partai politik yang bisa mengusung kepala daerah memang tidak langsung ada kaitannya kepentingan dengan Jokowi. Tetapi kalau kita kemudian pelajari lebih jauh tentang implikasi dari putusan itu, sangat jelas itu berkaitan dengan kepentingan pribadi Jokowi. Yang pertama kan dengan dibatalkannya ambang batas partai-partai untuk mengusung calon kepala daerah itu terutama di Jakarta kita bahasnya itu PDIP itu tidak akan bisa mengusung sendiri calonnya karena semua partai politik itu sudah diborong oleh Koalisi Indonesia Maju Plus yang ada di situ Pak Jokowi di belakangnya. Dan kalau bagi PDIP bukan hanya Jakarta tapi di daerah-daerah lain termasuk yang terdekat Banten, PDIP itu juga tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Puluhan daerah, puluhan wilayah PDIP tidak bisa mengusung calon sendiri. Dan ini kan betul-betul merupakan kelanjutan dari upaya Pak Jokowi itu untuk menggembosi PDIP gitu ya. Sementara kepentingan Pak Jokowi yang lain dalam putusan 60 ini yakni kepastian bahwa Anies Baswedan itu tidak bisa maju pada pilkada serentak tahun ini. Ya, dengan begitu artinya peluang Anies Baswedan untuk menghadang Gibran Rakabuming pada Pilpres 2029 itu makin menipis ya karena kalau Anies itu tidak ikut pilkada dan kemudian dia tidak terpilih, artinya selama 5 tahun itu dia akan menghilang dari peredaran. Dan bisa jadi 5 tahun yang akan datang tuh Anies sudah tidak berminat lagi terjun ke dunia politik yang memang betul-betul sangat melelahkan dan nggak masuk akal ini gitu ya. Jadi itu kaitan keluarga Jokowi. Bagaimana dengan putusan nomor 70 Mahkamah Konstitusi? Kalau ini jelas langsung berkaitan dengan ini dengan putra bontot Pak Jokowi, Kaisang Pangarep yang tadinya mau mencalonkan diri jadi kepala daerah atau jadi gubernur atau wakil gubernur di Jakarta, tapi belakangan ternyata dia memindahkan daerah yang dia incar, yakni menjadi Jawa Tengah, karena sebelumnya dia disebutkan akan berpasangan dengan Ahmad Lutfi dan ini adalah seorang orang dekatnya juga Pak Jokowi yang pernah menjadi Kapolda di Jawa Tengah. Itu kan
Dengan putusan nomor 70 itu berarti Kaisang tidak bisa maju menjadi kepala daerah. Ini kenapa? Karena kemudian DPR kan tetap ngotot akan menggunakan DPR dan juga KPU, karena KPU itu sesungguhnya soal batas usia calon kepala daerah khususnya gubernur dan wakil gubernur itu sudah menerbitkan peraturan KPU atau PKPU-nya yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung sebelumnya bahwa untuk batas usia calon kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur itu bukan pada waktu penetapan sebagai calon, tapi pada waktu pelantikan. Ini bolak-balik saya bahas bahwa lahir pada tanggal 25 Desember 1994. Jadi artinya nanti pada penetapan pasangan calon peserta pilkada itu usianya itu belum 30 tahun. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Tapi kalau pelantikannya dilakukan pada bulan Januari atau bahkan Februari, ya dia sudah memenuhi syarat. Ini betul-betul akal-akalan yang konyol dan saya nggak habis pikir hal semacam ini diamini begitu saja, didukung, bahkan dibela mati-matian oleh para anggota DPR. Kekonyolan apalagi gitu ya. Dan yang lebih berbahaya karena kemudian mereka bukan sekedar mendukung, tapi ketika muncul putusan MK nomor 70 yang bisa menghalangi atau bisa membatalkan kepentingan dari keluarga Pak Jokowi, itu mereka bela mati-matian, bahkan sampai kemudian mereka menggelar rapat balek dan rapat panitia kerja untuk revisi Undang-Undang Pilkada itu hanya kurang dari 24 jam. Jadi mau diomongin bahwa ini Pak Jokowi nggak tahu menahu, bagaimana? Orang ini semua ini kaitannya dengan kepentingan dari keluarga Jokowi. Mereka ini kan hanya antek-anteknya Pak Jokowi saja ya, hanya alat kekuasaan, hanya seperti pion di bidak catur yang dipindah-pindahkan, digerak-gerakkan oleh Pak Jokowi, mereka nurut saja kemana saja. Jadi ketika Pak Jokowi kemarin menyatakan bahwa dia tidak ada niat untuk menerbitkan Perpu, apalagi kepikiran juga enggak, saya hakul yakin enggak ada yang percaya. Jadi kalau ada yang masih percaya, saya akan menyarankan untuk tidak percaya. Karena kan sudah jadi pemahaman umum, rumus baku, Pak Jokowi itu seperti orang yang mengendarai kendaraan kalau memberikan sen ke kiri tapi dia belok kanan. Kalau dia menyalakan sen kanan, dia akan belok kiri. Nggak ada yang bisa dipegang omongannya Pak Jokowi itu. Jadi ketika dia menyatakan tidak akan menerbitkan Perpu, ya orang masih tidak percaya dan jangan percaya, dan kita tentu harus tetap waspada. Jadi gerakan mahasiswa, civil society harus turun ke lapangan. Jangan menganggap bahwa karena DPR sudah mundur menyatakan tidak akan mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang, kemudian Anda sudah merasa menang, mundur. Jangan percaya, karena mereka sendiri masih coba menyelundupkan putusan itu lewat putusan dari pembuatan PKPU yang sedang nantinya akan dikonsultasikan oleh KPU ke Komisi 2 DPR RI. Dari surat menyurat yang bocor juga ke publik itu, kendati DPR sudah menyatakan tidak akan mengesahkan RUU Pilkada, dan kemudian KPU juga menyatakan mereka akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi, tapi faktanya kan KPU bersama DPR itu masih terus bergerilya ya. Pakar hukum tata negara yang juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Jimli Asidiki itu sampai harus mengingatkan itu melalui media sosialnya karena dia pasti mencium gelagat itu ya, ada permainan itu. Maka lewat Twitternya dia mengingatkan kalau sampai tanggal 27 nanti ini tidak ada penerbitan PKPU yang baru yang sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka yang akan berlaku adalah PKPU lama yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung. Apa artinya? Artinya Kaisang itu bisa mendaftarkan diri sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, dan kalau sudah terdaftar tidak bisa dianulir. Jadi ya ini betul-betul harus kawal terus ya, jangan sampai lengah gitu, jangan sampai mau disuruh pulang sudah selesai karena ada jaminan dari Dasko Wakil Ketua DPR bahwa tidak akan ada revisi Undang-Undang Pilkada. Yes, secara timeline-nya udah nggak mungkin. Seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi dari P3, katanya secara ya kalau dari sisi masa kerja DPR udah nggak mungkin lagi dilaksanakan revisi itu ya. Karena ya nggak mungkin melaksanakan rapat paripurna dalam waktu dekat. Oke, secara mekanisme di DPR sudah tidak mungkin. Tapi tadi ada cara yang paling mudah, menunda-nunda penerbitan PKPU yang baru itu, dan kemudian tetap dengan begitu tetap yang berlaku PKPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung, itu cara yang paling mudah dan tidak menimbulkan kehebohan begitu. Nah, saya akan bacakan pada Anda bagaimana bunyi suratnya itu yang kemudian membuat heboh. Ini surat KPU tertanggal 22 Agustus 2024.
Dan ini ditujukan kepada pimpinan Komisi 2 DPR RI dan anggota Komisi 2 DPR RI di tempat. Ini undangan dan permohonan menjadi narasumber. Nah, judulnya tulisannya begini. Dalam rangka kegiatan konsinyering pembahasan putusan Mahkamah Agung nomor 23 garis miring 23P garis miring HUM garis miring 2024 dan 4 rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, mohon kesediaannya untuk hadir sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan konsinyering dimaksud akan dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan Senin tanggal 24 sampai 26 Agustus pukul 19 sampai dengan selesai dan tempatnya di Hotel Ayanamid Plaza Jakarta. Ini di Jalan Jenderal Sudirman kawasan Karet Tengsin. Ini perlu para pengunjuk rasa untuk ke sana kalau mau mengawalnya ya. Acaranya adalah konsinyering pembahasan 1 putusan Mahkamah Agung nomor 23P garis miring HUM garis miring 2024. Kedua, rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Poin-poin berikutnya yang lainnya itu tidak saya bacakan, tapi dari situ saja itu kita sudah tahu bahwa yang dibahas itu adalah putusan dari Mahkamah Agung. Coba bangke banget enggak ini kan? Karena mereka tetap mau coba main-main dari situ dan hal yang sama juga ada surat dari Komisi 2. Tanggalnya juga sama, tanggal 22 Agustus, yakni ini surat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Di situ yang diundang adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dirjen Politik Pemerintahan dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Jadi disebutkan begini, tadi menindaklanjuti surat Ketua KPU nomor sekian tanggal 8 Agustus 2024, permohonan konsultasi putusan Mahkamah Agung nomor 23P garis miring HUM garis miring 2024 dan 3 rancangan peraturan KPU. Nah, itu kemudian di situ disebutkan hari tanggalnya itu di waktu pukul 10 sampai dengan selesai. Jadi ini sebelum acaranya sebelum konsinyering tadi. Kemudian tempat ruang rapat Komisi 2 Gedung Nusantara DPR RI. Pembahasan acaranya pembahasan putusan Mahkamah Agung nomor 23 tadi. Kemudian pembahasan surat KPU terkait permohonan konsultasi jadwal pelantikan pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024 untuk penghitungan usia calon pada surat pendaftaran. Dari surat pimpinan KPU tadi, kemudian juga surat pimpinan Komisi 2 itu kan udah jelas bahwa semua itu membahas putusan dari Mahkamah Agung. Sama sekali tidak dicantumkan soal Mahkamah Konstitusi. Padahal kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu tanggal 20 dan suratnya tanggal 22. Dan kehebohan di DPR itu kan juga rapat paripurna itu kan batal juga tanggal 22. Jadi walaupun DPR sudah membatalkan revisi, tapi mereka masih menggunakan celah lain yakni dalam pembuatan PKPU atau peraturan KPU. Nah, ketika soal ini ditanyakan kepada Ketua KPU menyatakan bahwa mereka akan tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu katanya begitu. Dan kemudian kalau ditanya kenapa mereka melakukan konsultasi dengan DPR, ya kata dia itu prosedurnya seperti itu. Nah, belakangan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga menyatakan bahwa beredarnya rapat konsinyering untuk membahas putusan Mahkamah Agung itu dan syarat usia pencalonan kata dia itu adalah kesalahan ketik atau typo ya. Saya tegaskan bahwa itu adalah kekeliruan atau typo yang sudah diklarifikasi oleh KPU RI dan surat ini juga sudah dibalas oleh pimpinan DPR. Itu kata Doli dalam keterangan yang diterima tadi malam, Jumat malam ya. Sebelumnya diakui oleh Ahmad Doli sempat beredar undangan rapat konsinyering yang isi pembahasannya terkait putusan Mahkamah Agung soal syarat usia pencalonan. Namun dalam surat undangan terbaru isi pembahasan telah direvisi. Doli menegaskan rapat yang bakal digelar besok hanya membahas 3 rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum di luar tentang pencalonan pilkada. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa KPU tentang pencalonan itu sudah final draftnya, sudah ada dibuat KPU yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi secara utuh, tidak ada tafsir lain. Ini penting ya kalimat tidak secara utuh ini karena jangan sampai kemudian yang dibahas hanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah, tapi bukan dan tidak termasuk putusan nomor 70 yang mengatur batas usia, mengatur ini kan sebenarnya
putusan tentang Kaisang lah begitu ya. Doli menyatakan terkait pencalonan pilkada yang merujuk putusan MK nomor 60 garis miring PUU garis hubung 22 Romawi dan garis miring 2024 dan putusan nomor 70 garis miring PUU garis hubung 22 Romawi dan garis miring 2024 bakal disahkan pada Senin 26 Agustus mendatang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Doli berjanji DPR akan tetap patuh pada putusan tersebut. Insya Allah sekali lagi tidak ada masalah Pilkada 2024. Rujukannya soal pencalonan adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir kemarin diputuskan. Ini mesti dicatat ya omongannya dari Doli Ketua Komisi 2 ini. Bukan hanya dicatat, tapi juga harus dikawal. Karena itu ya unjuk rasanya jangan berhenti, jangan nganggap sudah menang gitu ya. Memang kalau secara teori ini ya revisi Pilkada itu sudah tertutup ya. Tadi masa kerja sudah habis, kemudian partai-partai yang mengusung, yang mendukung ini juga sudah menarik diri, misalnya Demokrat kemarin Beni Harman yang termasuk yang paling kencang pada waktu rapat balik juga sekarang menyatakan bahwa Demokrat sudah menarik dukungannya. Kemudian PKS juga tiba-tiba sekarang menyatakan mereka mendukung putusan dari Mahkamah Konstitusi. Begitu juga PKB, ya, tapi tetap saja harus diwaspadai. Karena tampaknya celah sekecil apapun itu akan digunakan oleh keluarga Jokowi dan para anteknya itu untuk meloloskan kepentingan keluarga Jokowi, khususnya dalam hal ini Kaisang. Termasuk lewat PKPU yang dikhawatirkan oleh mantan Ketua MK Profesor Jimli Asiliki. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.